pada waktu customer atau klien mau mengambil KPR, saya selalu sarankan tunggu dulu, hold dulu, kita hitung dulu simulasinya. Jadi dari situ kita akan tahu kemampuan dari customer ini seperti apa. Apakah DP-nya cukup atau perlu diperbesar atau kita perlu memperpanjang tenor. Jadi yang kedua, pihak nasabah atau klien ini sudah memiliki dana darurat ya. Jadi itu sangat penting ya, itu sebagai salah satu indikator. Jangan sampai dia tidak punya dana darurat untuk kebutuhan pribadi karena uangnya masuk ke KPR semua. Nah, bisa-bisa nanti nggak bisa bayar KPR, dana darurat juga nggak ada. Kita harus realistis, jangan mengikuti tren ya. Kalau kita beli rumah, kita harus membeli rumah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Keinginan dan kebutuhan tuh beda ya. Keinginan, saya ingin rumah misalnya sebesar 1000 meter persegi. Tapi kebutuhan kita mungkin cukup hanya 200 meter persegi atau 150 meter persegi. Gitu. Jangan hanya karena keinginan kita membeli yang terlalu besar, harganya lebih tinggi daripada kemampuan kita. Halo, selamat pagi, selamat siang, sahabat Samani. Kembali lagi bersama saya dengan Darius. Untuk kali ini di Samani News kita akan membahas untuk masalah yang sering dipertanyakan para customer mengenai ataupun sales properti mengenai KPR atau kredit kepemilikan rumah. Nah, bersama saya kali ini ada Pak Christopher dari kantor Property Agent Discovery Bali. Selamat datang Pak Chris. Selamat pagi, selamat siang, halo semuanya. Good to be here. Oke, terima kasih. Selamat datang di studio kami. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai KPR nih Pak Chris. Ini sangat menarik. Betul. Saya juga exciting nih dan penting banget ya. Betul sekali. Oke, begini Pak Chris, untuk informasi sebelumnya, bahwa segmen kita sebelumnya kita sudah membahas mengenai persyaratan dalam hal pengambilan KPR. Jadi untuk para customer ataupun yang ingin membeli villa atau properti, ya baik itu di Indonesia ataupun di Bali, kita sudah bahas untuk mengenai persyaratannya. Betul. Tapi yang perlu dipahami di sini, selain persyaratan, paling tidak mereka customer kita ini ataupun tim sales kita ini mengerti dalam hal perhitungan, bagaimana sih perhitungannya, estimasinya, cicilannya setiap bulan dalam hal KPR ini. Jadi kali ini kita membahas bagaimana cara perhitungannya sih, simple dasarnya, secara dasarnya kita kurang lebih itu cicilannya berapa sih untuk cicilan KPR ya setiap bulan. Oke. Good question ya. Jadi memang Pak Darius untuk calon customer ataupun nasabah yang mau KPR rumah, sebelum mengajukan KPR kita selalu sarankan untuk menghitung atau membuat simulasi perhitungan untuk KPR. Karena ada beberapa aspek ya. Yang pertama kan berapa besar pinjaman yang dibutuhkan. Dan yang kedua estimasi cicilannya berapa bulan dan juga total bunga di masa kredit maupun di akhir masa kredit yang fix. Nah, itu memang perlu dibantu untuk dihitungkan oleh pihak bank maupun pihak agent properti. Sehingga nantinya pada waktu kita mau apply, kita sudah ada bayangan nih, kira-kira bakal diterima atau tidak, kira-kira bakal mencukupi nggak dana dan kemampuan kita untuk melakukan KPR. Betul sekali. Jadi paling tidak kita sudah memberikan estimasi kepada customer kita ya berarti ya Pak Chris ya. Berapa sih cicilannya setiap bulan dan cash flow-nya dia, pengaturan cash flow dalam setiap bulan ini supaya customer ini juga setiap bulannya perputaran penggunaan biaya dalam setiap bulannya itu berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Tapi perlu dipahami juga supaya customer ini memahami bahwa kita dari sales in-house ataupun property agent memberikan estimasi simulasi perhitungan itu belum fix. Pasti nilai per bulannya itu estimasinya yang kalau mau menilai angka fix pada saat dikeluarkan oleh pihak bank ya Pak. Betul. Nah, kurang lebih nih Pak Chris, seperti apa sih yang halayak tahu supaya customer seseorang itu mampu ya dalam hal pengambilan KPR ini seperti apa sih? Ya, jadi begini Pak, seringkali pada waktu customer atau klien mau mengambil KPR, saya selalu sarankan tunggu dulu, hold dulu, kita hitung dulu simulasinya. Karena
agent properti yang profesional bisa menghitung simulasi dari KPR. Jadi dari situ kita akan tahu kemampuan dari customer ini seperti apa. Apakah DP-nya cukup atau perlu diperbesar atau kita perlu memperpanjang tenor. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan finansial sebelum kita ajukan ke bank. Kan kita nggak mau customer itu kecewa ya. Sudah susah-susah mengajukan ke bank dengan segala persyaratan slip gaji ini itu bukti tabungan, tetapi ternyata ditolak. Maka dari itu kita bantu dulu buatkan simulasi gitu. Betul sekali. Sekarang juga sudah semakin banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ya Pak ya. Bisa kita download, kita coba estimasinya ataupun dari berapa. website bank juga kita bisa. Betul Ya, sekali. betul. Tinggal kita mengetahui berapa sih suku bunga yang digunakan. Yes, betul sekali Pak. Oke. Gitu. Kira-kira bagaimana sih Pak, dasar aja dah Pak, kurang lebih itu apa aja yang perlu dipahami daripada customer cara perhitungan KPR ini sendiri Pak Kris? Betul, jadi untuk perhitungan KPR itu biasanya kita lihat dari nilai total transaksinya berapa. Oke. Setelah itu plafon yang kira-kira akan di cover oleh bank berapa. Jadi misalnya nilai transaksi 1 miliar. Oke. Plafonnya biasanya itu 80%, 70-80% dari nilai transaksi. Jadi pihak bank pun nggak akan mengcover keseluruhan. Artinya kan harus ada DP. Dari situ kita akan hitung kemampuan DP customer atau pembeli ini berapa. Dan juga nanti tenor pinjamannya bisa sampai maksimal berapa tahun. Tergantung usia berarti. Tergantung usia Pak. Jadi in general itu dulu kita hitung plus bunga yang sedang berjalan saat ini berapa gitu Pak. Jadi kalau kurang lebih kalau kita hitung ya Pak ya, kalau misalnya harga propertinya itu senilai 1 miliar, kita bilang DP-nya dengan 20% nih berarti sekitar 200 juta. Berarti plafon kreditnya sekitar 800 Pak ya. Betul sekali. Nah, sekarang tinggal balik lagi ini sahabat Samani yang perlu ketahui bahwa bank menggunakan bunga yang berlaku atau bunga fixnya itu pada saat ini berapa persen? Rata-rata kan sekarang itu sekitar 8 sampai 9% ya Pak ya? Betul, ya Pak Kris ya. Betul. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung sekitar lumayan juga sih, sekitar 8 jutaan ya Pak ya? Betul. Sebulan Kalau Pak kita ya? hitung-hitung jadi nilai transaksi 1M, DP-nya 20% berarti 200 juta. Udah gitu plafon pinjaman 800 juta. Dengan kita coba hitung dengan estimasi tenor atau jangka pinjaman 15 tahun. Jadi dengan 15 tahun dengan bunga kita bilanglah average 9% ya Pak ya. Bunganya fix ya. Kita pakai bunga fix dulu nih 9 tahun, 9% per tahun. Kalau kita hitung kira-kira tiap bulan cicilannya sekitar 8,1 juta. Itu dengan catatan bunga yang fix, bunga yang tetap. Karena kita tahu kalau di dalam bank itu ada berapa tahun jangka yang bunga tetap, ada berapa tahun yang namanya bunga floating. Gitu. Atau bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun. Iya, gitu. betul sekali. Nah, ini yang perlu dasar kita kasih tahu kepada customer kita bahwa berapa sih cicilannya dia. Itu masih estimasi ya berarti estimasi, kalau ya kan Pak ya. Nah, nanti kalau untuk cicilan per bulannya fixnya itu akan dikeluarkan oleh pihak bank. Betul. Oh ya Pak Kris. Selain kita memberikan informasi yang jelas kepada customer kita, calon buyer kita untuk dalam pengambilan properti, baik itu villa atau rumah ataupun ruko ataupun tanah, ya kan? Apa saja sih Pak yang perlu diketahui daripada customer kita selain cicilan ini sendiri Pak yang harus dipersiapkan Pak? Iya, betul Pak. Jadi selain cicilan pokok yang tadi saya sudah sampaikan atau tenor bulanan, itu ada biaya administrasi bank atau provisi. Nah, itu juga harus dimasukkan. Dan tentunya nanti ada juga biaya BPHTB atau pajak pembelian rumah. Itu biasanya untuk pembelian rumah di angka 5% dari nilai transaksi. Udah gitu ada juga biaya notaris. Nah, biaya notaris bervariasi, biasanya sekitar 1% atau ada juga yang memberikan 0,8%. Dan dari pihak bank pasti selalu mengisi asuransi jiwa maupun asuransi untuk kebakaran unit rumah. Jadi rumah yang di KPR-kan telah di-cover oleh asuransi dan itu wajib hukumnya sesuai undang-undang. Waduh. Begitu. Berarti biaya yang harus disiapkan bukan hanya biaya yang KPR ini juga Pak ya, tapi ada biaya-biaya lain memang harus menjadi perhatian. Tapi itu menjadikan sebenarnya poin plus bagi kita
biaya yang kita keluarkan ini adalah kenyamanan kita supaya keabsahan untuk legalitasnya daripada customer itu dimiliki ya Pak. Betul. Dan kenyamanan, apalagi asuransi Pak ya. Wajib ya. Dan harusnya biayanya tidak terlalu besar sih ya. Nggak terlalu besar Pak ya. Oke. Itu Nah, harus yang menjadi konsentrasinya kita ini Pak, kapan sih biaya ini harus dibayarkan oleh customer kepada pihak bank ataupun kepada developer ini Pak? Jadi biayanya biasanya nanti akan mulai dibayarkan pada waktu akad. Pada waktu akad jual beli ya di pihak bank. Nah, untuk pembayaran seperti asuransi itu kan biasanya dilakukan setiap bulan, dimasukkan dalam biaya cicilan gitu. Nah, kalau untuk pajak BPHTB biasanya hanya 1 kali saja. 1 kali aja Pak betul, ya. Betul. Oke. Hal menarik lagi nih Pak Kris ya tuh. Ya. Yang perlu para penonton kita Samani News dari channel kami ini. Kapan sih seseorang itu istilahnya cocok ya dalam hal pengambilan KPR kepada bank? Kapan waktu yang tepat gitu waktu ya? Yang tepat, betul sekali Pak. Oke, good question Pak. Jadi ada beberapa indikator yang kita sebagai pihak developer ataupun sebagai pihak agent properti melihat untuk klien kita ini. Nah, biasanya salah satu indikator adalah penghasilan atau cash flow, apakah sudah mencukupi untuk mengajukan KPR. Yang kedua, pihak nasabah atau klien ini sudah memiliki dana darurat ya. Jadi itu sangat penting ya, itu sebagai salah satu indikator. Jangan sampai dia tidak punya dana darurat untuk kebutuhan pribadi karena uangnya masuk ke KPR semua. Nah, bisa-bisa nanti nggak bisa bayar KPR, dana darurat juga nggak ada. Nah, itu penting banget. Dan yang ketiga adalah cicilannya tidak boleh melebihi dari 30% dari penghasilan. Nah, itu juga menjadi salah satu indikator yang penting. Dan juga selanjutnya, usianya masih produktif. Kalau usia produktif, kita akan lebih ringan untuk melakukan cicilan KPR gitu ya. Lebih mudah lebih baik. Nah, jadi jangan juga menunda lama-lama teman-teman ya. Usia lebih muda lebih ringan kita untuk melakukan pembayaran KPR. Ya, biasanya lebih yang ideal itu di bawah 50 tahun lah ya. 40, 30 itu sangat ideal untuk ambil KPR karena masa tenornya nanti bisa selesai sebelum masa pensiun begitu. Berarti hal ini indikatornya ini juga akan mempengaruhi cicilannya setiap bulan ya Pak ya? Betul, tapi ada lagi Pak. Apa itu Pak? Nah, salah satunya adalah suku bunga. Kalau suku bunganya lagi tinggi banget gitu ya, dari BI kan setiap waktu akan mengeluarkan update suku bunga. Kalau suku bunganya lagi tinggi lebih baik tahan dulu. Ya, tujuannya apa? Supaya tidak rugi atau tidak boncos gitu. Kita tunggu supaya suku bunganya stabil. Harusnya biasanya kalau di bawah 10% itu termasuk kategori stabil ya. 5-10% itu masih dalam batas wajar. Tapi kadang-kadang suku bunga kita bisa melonjak sampai 12 bahkan 15%. Nah, itu saya akan minta customer untuk hold dulu gitu. Iya. Oh, menarik sekali nih Pak Kris pembahasan kita kali ini ya. Iya, nah, tadi kan Pak Kris kita sudah memberikan beberapa indikator kapan kemudian pengambilan KPR ini ya kita lakukan. Nah, yang menjadi poin penting juga para penonton kita kali ini, apa yang perlu dihindari dalam hal proses pengambilan KPR. Oke. Jadi ada beberapa poin yang perlu diwaspadai oleh nasabah. When is the time to say no? I got to stop ya, harus stop dulu. Nah, yang pertama poinnya adalah keuangan yang belum stabil ya. Jadi kalau memang finansial dari nasabah ini belum stabil atau income-nya masih putus nyambung, belum fix, saya sarankan untuk tidak dulu ya. Lebih baik di hold dulu supaya kedepannya tidak berat atau jangan sampai nanti malah rumahnya tengah jalan disita karena tidak mampu untuk membayar ya. Dan juga kalau customer ini masih ada hutang-hutang yang memang belum diselesaikan, yang jumlahnya besar, saya sarankan untuk hold dulu. Sudah gitu, customer juga harus memiliki dana darurat. Semisalnya beliau berhenti bekerja ya di PHK. Nah, itu harus ada dana darurat tercover setidaknya untuk 6 bulan kehidupannya. Kalau itu belum ada, saya juga tidak menyarankan untuk mengambil KPR. Nah, itu poin yang pertama ya Pak. Poin yang kedua, usia sudah mendekati pensiun atau sudah kepala 5 ya kan. Kalau sudah 50 ke atas untuk ambil tenor KPR itu agak berat. Bukan tidak bisa, bisa. Tetapi
jangka waktunya semakin pendek ya, pendek Pak? sekali. Dan akhirnya membuat cicilan ini menjadi besar ya, Pak? Betul, cicilannya besar sekali. Saya tidak menyarankan itu kecuali nasabah sudah memiliki sejumlah DP yang besar. Bilanglah DP-nya beliau sudah menabung bisa mengcover 50% dari nilai transaksi. Itu saya highly recommended. Itu bisa ya, walaupun tenornya pendek ya. Begitu. And then saya juga mengingatkan atau menghimbau nasabah ataupun klien jangan tergiur dengan DP 0% ya. Walaupun kayaknya oh gampang gua langsung nyicil nggak perlu DP. Itu nanti akan membesarkan tenor dan membesarkan jumlah angsuran atau cicilan. Itu berat sekali loh. Berarti platform kreditnya senilai nilai transaksi, Pak, ya? Betul, bayangin. Jadi karena tidak ada DP, tiap bulan kita harus mengcover pembayaran yang begitu besar. Nanti ujung-ujungnya apa? Beresiko tidak sanggup bayar, akhirnya rumah disita. Gagal bayar. Gagal bayar, kita nggak mau itu terjadi untuk nasabah begitu. Nah, yang terakhir adalah adanya prioritas lainnya yang lebih utama gitu. Misalnya anak harus biaya kuliah atau biaya sekolah. Kalau memang harus ditunda dulu untuk KPR ya saya sarankan ditunda dulu begitu. Karena tujuan kita adalah bukan untuk klien ini bisa mendapatkan KPR secepat mungkin, bukan, tetapi kita harus juga memprioritaskan bagaimana situasi dan kondisi finansial customer supaya tidak dirugikan di kemudian hari begitu. Oh, menarik sekali. Jadi kita ini sebagai property agent ataupun sebagai sales, kita memberikan konsultasi gratis kepada calon nasabah kita kalau yang ingin mengambil KPR, persyaratannya atau hal-hal yang harus dihindari dalam hal pengambilan properti ya Pak ya, menjadi nilai poin penting bagi dia dalam memutuskan dalam hal memiliki properti dengan cara KPR ini, karena jangka panjangnya juga harus kita perhitungkan. Jadi kita juga sebagai konsultan bagi dia bagaimana mengatur cash flow ataupun keuangan yang dihadapi daripada customer kita kemudian hari. Oke, Pak Kris, pembahasan kita tuh sangat menarik ya. Untuk masalah KPR ini banyak banget sebenarnya hal-hal yang perlu diketahui daripada customer kita. Dan juga para salesnya kita itu harus paham ya untuk menjadi seorang konsultan kepada nasabahnya. Nah, apa nih Pak Kris masukan atau tips yang bisa Pak Kris sampaikan kepada penonton Samani untuk hal pengambilan KPR ini? Oke. Saya akan kasih final tips ya. Saya kasih 5 final tips yang penting banget. Yang nomor satu adalah kita harus realistis, jangan mengikuti tren ya. Kalau kita beli rumah, kita harus membeli rumah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Keinginan dan kebutuhan tuh beda ya. Keinginan, saya ingin rumah misalnya sebesar 1000 meter persegi. Tapi kebutuhan kita mungkin cukup hanya 200 meter persegi atau 150 meter persegi gitu. Harus realistis, jangan hanya keinginan kita yang diikuti gitu ya. Yang kedua, pastikan cicilan tidak melebihi 30% dari income. Itu penting sekali ya Bapak Ibu ya. Dan satu hal lagi juga yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk ambil KPR adalah joint account antara suami dan istri. Jadi rekening gaji suami dan istri menjadi satu, itu akan memudahkan untuk di-approve dalam transaksi KPR gitu kan, karena jumlahnya digabungkan gitu kan. Yang tadinya mungkin 10 juta, satu akun jadi 2 akun mungkin jadi 20 juta gitu. Itu juga akan memudahkan. Nah, yang ketiga adalah biasakan untuk melakukan simulasi dengan berbagai skema bunga ataupun tenor yang dipilih. Jadi kita bisa mengantisipasi ini dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Opsi A, opsi B, opsi C dengan fix sekian, dengan fix sekian. Kita harus simulasikan dulu sebelum mengajukan ke bank atau pihak KPR. And then, yang keempat, jangan lupa ada biaya tambahan seperti yang saya sebutkan tadi. Ada provisi, ada pajak pembeli BPHTB, ada biaya notaris, dan ada asuransi. Itu semua satu paket, tidak bisa di-skip ya Bapak Ibu ya. Jadi kita wajib untuk melakukan kalkulasi juga. Yang terakhir adalah fokus ke rumah yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti saya bilang di awal, jangan hanya karena keinginan kita membeli yang terlalu besar, harganya lebih tinggi daripada kemampuan kita. Tapi fokuskan pada satu, kemampuan kita. Yang kedua, kebutuhan kita seperti apa sih? Apakah cukup tanah ukuran sekian ataukah kita perlu tanah ukuran sekian? Begitu sih Pak Darius. Wah,
Sangat bermanfaat sekali nih insight kita kali ini, Pak Kris. Jadi sangat-sangat detail penjelasan dari Pak Kris dan support dari Pak Kris untuk para nasabah kita, calon nasabah kita ataupun dari penonton dari channel Miralan Bali. Terima kasih sekali Pak Kris atas penjelasannya pada Samani News kali ini. Jadi sangat banyak penjelasan dan pemberitahuan kepada penonton kami di Miralan Bali, tips dan trik dalam hal pengambilan KPR di properti ya Pak ya. Betul. Mau di Jakarta, mau di Indonesia ataupun di wilayah lain. Berlaku sama. Berlaku, pokoknya masih di Indonesia. Betul, gitu. betul sekali. Terima kasih, saya pamit undur diri. Saya Christopher dari Discovery Property Bali. Apabila memerlukan bantuan atau konsultasi sekitar properti, bisa menghubungi saya dan juga bisa menghubungi Pak Darius dari Miraland. Terima kasih kepada penonton setia dari sahabat Saman News. Demikian insight kami pada hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Miraland Bali. Sampai jumpa di insight berikutnya. Sampai jumpa.